Baik pemirsa, kembali lagi kita di tema kita yaitu implementasi PPKM Mikro, dan tentunya kami ini adalah segmen ketiga dan saya akan langsung bertanya saja. Saya pengen ke Pak Wakapolresta Jambi, Pak AKBP Ruli. Pak, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wali, sekarang saya ke Bapak berkenaan dengan peran, bagaimana peran dari Polresta Jambi untuk implementasi PPKM Mikro ini sendiri, Pak. Seperti apa, Pak? Baik, kami dari Polresta Jambi setelah bahkan sebelum PPKM Mikro ini ditetapkan di wilayah Jambi, waktu itu masih hanya 7 provinsi, kami beserta Pemkot dan Kodem juga sudah melaksanakan kegiatan pencegahan, melaksanakan contohnya mendirikan posko PPKM. Itu sudah kita dirikan sebelum kita ditetapkan PPKM Mikro saat ini. Kemudian himbauan sosialisasi dan kegiatan operasi justisi tetap kita jalankan. Khususnya ini peran dari Babin Kamtibmas kami yang bekerja sama dengan Babinsa, kemudian dari Satpol PP dan rekan-rekan instansi yang lain, kita bersama-sama terus kemudian melaksanakan ANEF. Jadi setiap minggu kami dari Polresta melaksanakan ANEF. Apa kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin, hasilnya apa dan kekurangannya apa. Kemudian kita lanjutkan kembali melaksanakan kegiatan di PPKM ini untuk berupaya keras menurunkan atau memutus jaringan penularan COVID-19 di Kota Jambi ini. Nah, itu kan tadi adalah peran Bapak ya, peran dari Polresta Jambi sendiri. Tetapi untuk yang lini bawah sendiri, apakah ada pelatihan seperti itu, Pak, untuk pendekatan ke masyarakat, Pak? Baik, jadi Babin Kamtibmas kami sudah ditentukan untuk menjadi tracer atau penyelidik lah, pengejar ya. Karena ada program 3T, yaitu tracing, kemudian treatment, kemudian testing. Jadi yang tracing ini tugas kami untuk mencari tahu setelah tahu ada warga yang terpapar, telah berkontak erat dengan siapa. Ini yang kita kejar terus. Kontak erat dengan siapa, kemudian kita hubungi tim dari gugus tugas. Gugus tugas turun mengecek apakah positif, atau kalau positif kita kejar lagi. Kamu kemarin atau kamu ketemu dengan siapa saja, ngobrol dengan siapa saja, terus gitu. Ya itu tugasnya Babin Kamtibmas sebagai tracer, dan itu ada pelatihannya dan kami sudah latihkan di satuan kami. Kemudian kami juga mensosialisasikan kepada warga masyarakat. Sama seperti yang saya tanyakan ke Pak Wakapolresta, saya ke Ibu Ida selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi. Nah, kalau untuk peran dari Dinkes Kota Jambi sendiri untuk implementasi PPKM Mikro ini seperti apa, Ibu? Baik, jadi kita juga sama seperti Pak Polresta bahwa kita 3T. Kita ada testing, tracing, dan treatment. Di mana dengan adanya PPKM ini bisa membantu kami di Dinas Kesehatan untuk tracing. Jadi tracing ini misalnya ada yang terkonfirmasi positif, maka nanti tim tracer akan sama-sama mewawancarai yang terpapar tersebut. Kemudian kita pisahkan, kita telepon supaya mereka yang kontak erat kita pisahkan, kita isolasi atau kita karantina. Nah itu yang akan dilakukan nanti oleh Dinas Kesehatan. Namun Dinas Kesehatan tetap setelah nanti ketemu bahwa yang kontak erat itu misalnya satu rumah kontak erat, tentunya akan kami lakukan rapid antigen. Begitu rapid antigen positif, kita lanjutkan dengan swab. Nah, kemudian hasil nanti akan dilaporkan tetap ke tim tetap melapor ke Dinas Kesehatan. Itulah nanti ada hasilnya. Jadi artinya kami juga melakukan 3T itu dan treatment. Di mana treatment kalau dia ringan, kita lakukan gejala ringan, kita lakukan isolasi mandiri. Kalau dia sedang dan berat, maka akan kita rujuk ke rumah sakit.
tentunya yang merujuk adalah puskesmas tempat wilayah. Ini kan terkait dengan yang tadi Ibu lakukan ya. Ya. Kita ketemu nih yang terkonfirmasi, katakanlah dia bakal menjadi salah satu pasien yang akan dirujuk sesuai dengan puskesmas masing-masing. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ke Ibu adalah kondisi rumah sakit kita ini sampai saat ini gimana, Bu? Karena kan menyangkut dengan angka yang diutarakan oleh Pak Wali. Nah, ini sendiri kalau untuk kondisi rumah sakit kita gimana, Ibu? Baik kondisi rumah sakit yang rujukan Kemenkes itu adalah Raden Matahir. Kemudian diperluas lagi SK dari Gubernur, ada 7 rumah sakit rujukan, rumah sakit daerah yaitu Raden Matahir, Abdul Manap, kemudian TNI Polri, Bayangkara dan DKT, kemudian Siloam, Baitur Rahim dan satunya lupa saya. Royal Prima satu lagi, mohon maaf. Itu menjadi rujukan. Namun kita juga selalu memberikan himbauan atau memberikan informasi kepada penekanan kepada direktur-direktur rumah sakit yang 7 tersebut supaya tetap dipenuhi dengan ICU dengan adanya ventilator. Dan saat ini memang ada berapa 3 rumah sakit yang baru dipenuhi dengan ventilator. Dan kondisinya saat ini juga sudah tempat tidurnya full hampir 100%. Makanya kita tetap menghimbau supaya rumah sakit memang selalu mengaktifkan kembali ICU-nya. Oke, baik. Saya ke Pak Wali. Pak Wali, ini ada yang menarik nih. Terkini dan update. Saya dapat kabar ada satu RT yang terkonfirmasi. Nah, Pak Wali selaku pimpinan untuk Kota Jambi ini sendiri, mengantisipasinya ini seperti apa, Pak? Ini karena ini bukan main-main. COVID itu ada, tetapi ini satu RT itu sepertinya harus mau diapain nih, Pak? Gimana, Pak? Baik. Kami mendapat laporan kemarin bahwa ada satu RT di salah satu kelurahan dan kecamatan, ada jumlahnya ada 15 orang dalam keluarga besar itu yang terkonfirmasi positif. Oke. Berarti ini sudah zona merah ya. Dari 15 orang itu 11 kakak. Dari 15 itu 11 kakak. Oke. Ya. Nah, dari hasil itulah kami langsung instruksikan kepada camat, lurah, dan semua perangkat di sana untuk melakukan pengetatan dan memberikan tanda-tanda kepada masyarakat sekitar bahwa daerah Anda sudah diberlakukan zona merah. Maka akan berlaku PPKM zona merah seperti apa? Ya, contoh misalnya pengetatan keluar masuk. Baik masyarakat yang mau masuk, kami ingatkan bahwa ini sudah zona merah daerah sini. Keperluan apa masuk ke sini dan mau ngapain ke sini gitu. Ya, kalau memang tidak terlalu penting, kita suruh pulang. Di dalam situ. Warga yang di dalam juga, kalau dia mau keluar, ya, kita tanya dulu keperluan apa. Ya, kalau tidak terlalu penting, lebih baik pulang, diam di rumah. Nah, kemudian bagi keluarga yang positif ini tadi, kami lihat bahwa ternyata tidak ada gejala-gejala yang menunjukkan serius. Jadi dia isolasi mandiri semua. Tenaga kesehatan sudah datang ke sana memberitahukan apa yang mesti mereka lakukan dalam proses isolasi mandiri ini nanti. Berjemur, diberikan suplemen ini, makan yang bergizi dan lain sebagainya. Kemudian juga kami sampaikan juga untuk menghindari kontak fisik maupun keluar dari rumah dan memakai masker. Kemudian per hari ini ternyata dari 15 itu di satu RT juga satu RT tersebut bertambah lagi 5. Berarti 20. Berarti 20. Dan ini keluarga besar. Dalam suatu keluarga besar. Dan kami lagi men-tracing lagi kontak eratnya kemana lagi. Nah, untuk RT yang sudah diberlakukan zona merah ini sekarang ada penjagaan. Baik dari aparatur kepolisian, TNI maupun dari pemerintah kota juga diperketat. Kemudian ada satu rumah ibadah yang terpaksa kami tutup dahulu selama 1 minggu untuk mensterilkan rumah ibadah ini. Karena kenapa? Informasinya keluarga ini melakukan ibadah di masjid tersebut. Kami tidak ingin ada penambahan lagi. Jadi kami sterilkan dulu, semua rumah kami sterilkan. Kemudian setelah itu baru bisa kami buka kembali rumah ibadah ini. Jadi kepada masyarakat mungkin 1-2 hari ini agak terganggu ibadahnya, ya, bisa mencari alternatif atau ibadah di rumah, silakan sampai selesai proses pensterilan ini. Gitu. Wow, satu RT
tadi diupayakan dilabelin Ya. dan tentunya ada penanda-penanda khusus, Ada. baik itu mereka yang keluar dari lingkungan tersebut ataupun kita yang akan masuk ke lingkungan tersebut. Ya. Wow. Nah, tentunya ini sangat penting sekali ini kalau dibilang tadi adalah PPKM Mikro. Nah, ini tentunya akan terkait lini yang paling bawah mulai dari RT, RW, Lurah. Nah, kalau untuk dari kepolisian sendiri menyangkut dengan apa yang diutarakan Pak Wali Kota tadi berkenaan sesuatu yang baru nih satu RT sendiri. Gimana Pak upaya Pak? Baik, upaya kami sudah diarahkan oleh Bapak Kapolda melalui Bapak Kapolresta untuk khususnya Polsek yang wilayahnya sudah seperti apa yang disampaikan Bapak Wali tadi, lebih intens dalam melaksanakan kegiatan patroli di wilayah tersebut, kemudian himbauan-himbauan. Babin Kamtipmas menempel di wilayah itu, namun tidak mendekat ke keluarga terpapar, cukup menggunakan handphone untuk menanyakan setiap hari kondisi perkembangan. Apabila ada yang minta bantuan bisa disampaikan, bantuan apa sampaikan ke Babin Kamtipmas. Babin Kamtipmas nanti berkoordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan sampai tingkat atasnya. Tapi kita intens ke wilayah yang seperti disampaikan Bapak Wali tadi, ada zona merah, kemudian zona oranye, zona kuning. Kalau zona hijau sudah kita hanya menghimbau untuk dipertahankan kegiatannya. Ke Bu Ida sendiri, saya nggak kebayang ini Bu, gimana cara kerja nakesnya sendiri Bu, untuk yang tadi diutarakan oleh Pak Wali. Gimana Ibu untuk nakesnya sendiri Bu, pola kerjanya gimana coba Bu? Jadi puskesmas ini kalau ada yang kontak erat, kita langsung ke kontak erat, maka kita ambil swab. Yang ambil swab adalah puskesmas. Jadi puskesmas nanti mengirimkan ke Labkesda. Kemudian juga puskesmas mengadakan kontak erat ke sekitar. Jadi kan kalau kontak erat itu banyak ya, di mana ditanyakan 2 hari sebelum gejala. Jadi 2 hari sebelum gejala sudah tuh timbul gejala, kemudian 14 hari. Itu yang disampaikan Bapak tadi di telepon. Kita tetap telepon karena kita memang menjaga jarak. Kita telepon siapa-siapa yang berhadapan dengan yang kontak yang terkonfirmasi. Jadi nakes tetap bekerja, tetap melaksanakan. Jadi puskesmas ini dia 3T dan juga dia tetap mengontrol daripada yang isolasi mandiri. Oke, baik. Saya ke Pak Wali. Pak Wali, berkenaan dengan implementasi PPKM Mikro. Nah, ini sampai kapan akan diberlakukan, Pak? Nah, ini. Ya. Baik, PPKM Mikro ini hendaknya kan tidak terlalu lama, maunya kita kan seperti itu. Tetapi yang menentukan status ini kan bukan kita. Yang menentukan status ini adalah pemerintah pusat. Ya, pemerintah pusat juga tentunya berdasarkan pemantauan di tiap-tiap provinsi. Ya, jadi apapun bentuknya status yang dikeluarkan pemerintah pusat, maka kami harus mematuhi semua. Jadi kalau ditanya sampai kapan, tahap pertama ini pemerintah pusat sampai dengan tanggal 3 Mei. Nah, kami sudah mengeluarkan instruksi wali kota per tanggal 21 atau tanggal 22 kalau tidak salah sampai dengan tanggal 4 Mei terkait pembelakuan PPKM ini. Jadi kalau nanti tanggal 3 Mei keluar lagi instruksi Menteri Dalam Negeri perpanjangan PPKM mungkin sampai 2 minggu ke depan, maka kami harus memperpanjang lagi. Oke, baik. Gitu, ya. Jadi kami ngikut yang dari pusatnya. Nah, sekarang begini Pak, ini kan sebentar lagi kita lebaran ini Pak. Sebentar lagi kita lebaran, tentunya bagaimana mengantisipasi kepadatan nanti pada saat lebaran Pak. Ini terkait dengan implementasi PPKM Mikro. Baik, kepadatan ini kan pemerintah sudah menginstruksikan untuk dilarang mudik, ya. Mudik, dan kalau di tingkat provinsi mungkin di mudik lokal mungkin masih diperbolehkan, tapi saya belum mendengar nanti keputusan dari PJ Gubernur bagaimana. Paling tidak nanti ada keputusan dari Gubernur menyatakan bahwa mudik lokal diperbolehkan atau tidak boleh sama sekali. Tetapi mudik antar provinsi sudah tidak diperbolehkan. Dan kami di tiap-tiap perbatasan provinsi itu sudah dijaga oleh Polda. Dijaga Polda untuk menjaga perbatasan. Nah, kalau nanti ternyata di tingkat kabupaten kota tidak diperbolehkan mudik lokal, maka
semua petugas kami di kabupaten kota akan menjaga perbatasan masing-masing. Baik, Gitu. Pak, satu terakhir. Nah, mumpung kita sebentar lagi akan close, himbauan Bapak terhadap implementasi PPKM Mikro ini untuk masyarakat Kota Jambi. Himbauan Pak, silakan. Baik, yang pertama saya selaku Wali Kota Jambi sangat mengharapkan kerjasama yang baik kepada masyarakat dan sekaligus menghimbau. PPKM berbasis mikro ini tidak perlu ditakuti, tetapi harus kita jalankan. Menjalankan seperti apa? Tetaplah seperti yang kami buat himbauan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kontak fisik, dan menghindari kerumunan atau 5M. Ya. Nah, dengan menjalankan itu mudah-mudahan ini berjalan dengan sukses. Kita saat ini sedang sedang berpuasa, tentunya akan ada ibadah tarawih, sholat di masjid. Kami tahun ini sudah memperbolehkan untuk sholat di masjid, ya, tidak seperti tahun sebelumnya. Tetapi kami menghimbau juga untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Pada saat sholat nanti jangan sekali-sekali melepaskan atau menurunkan masker. Satu, kedua, jarak yang sudah ditetapkan berjarak harus dijalankan. Jangan sampai nanti begitu sudah mulai sholat berkerumun lagi. Ya. Menghindari kontak fisik, ya tidak perlulah bersalam-salaman, cukup misalnya salaman misalnya namaste dan lain sebagainya, cukup itu saja ya. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang tidak penting tidak perlu keluar rumah, seperti ngabuburit di pinggir jalan, ngumpul-ngumpul dikurangi saja ya. Karena kenapa? Selama PPKM ini kami Satgas Covid akan melakukan penegakan hukum, ya, akan melakukan penegakan hukum yang terukur dan humanis tentunya, ya. Yang Jadi terukur dan humanis bersama pihak kepolisian. ya Satgas ini gabungan, Satgas gabungan, semuanya, ya. oke. Ada polisian, TNI, ada kejaksaan, semua bergabung di Satgas, ada BPKP dan lain sebagainya. Jadi atas nama Satgas juga kami akan melakukan operasi justisi maupun non justisi penegakan hukum nantinya. Jadi apabila ada kelompok-kelompok masyarakat yang terkena operasi justisi, mohon dimaklumi karena tujuannya adalah untuk tujuan kebaikan. Baik, Demikian. Pak Wali, terima kasih banyak sudah hadir. Kita tadi bincang-bincang berkenaan dengan implementasi PPKM Mikro. Bapak Wakapolresta Jambi, terima kasih. Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, terima kasih. Dan pemirsa, demikian acara talk show eksklusif Jambi TV hari ini berkenaan dengan implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Dan tentunya kami berharap Anda selalu dalam keadaan sehat, tetap mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tentunya semoga tayangan ini memberikan sesuatu yang baru untuk Anda semuanya. Saya Dendi Denmar, tentunya bersama kerabat kerja Jambi TV mengucapkan terima kasih. Dan sebentar lagi kita akan berbuka tentunya. Silakan saja bagi Anda yang ingin menunggu saat-saat berbuka. Dan semoga tayangan ini bermanfaat. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 jari kami